Perkembangan matematika muncul dari pengaruh perdagangan, navigasi, astronomi, dan survei yang terjadi di kota-kota niaga di Eropa, di mana dari kota Italia dan kota-kota Eropa bagian tengah seperti Nuremberg, Wina, dan Praha terkonsen pada aktivitas matematika seperti ilmu aritmatika, aljabar, dan trigonometri. Selain itu, pada tahun 1453, runtuhnya Kekaisaran Bizantium juga jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki memberi dorongan secara tidak langsung bagi perkembangan matematika. Banyak ilmuwan Yunani pergi ke wilayah-wilayah Eropa dengan membawa karya besar klasik dari ilmu pengetahuan Yunani. Buku ilmu pengetahuan mulai banyak tersebar di Eropa. Buku-buku juga diterjemahkan dari bahasa Arab dan bahasa Greek ke dalam bahasa Latin. Ditambah juga mesin percetakan yang mulai ditemukan dan merevolusi perdagangan buku yang memungkinkan pengetahuan untuk disebarluaskan pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tokoh yang pertama bernama Nicholas Gesenius, yaitu tahun 1401 sampai 1464. Nicholas berhasil dalam menulis tentang mengkuadratkan lingkaran dalam risalah matematika. Selain sebagai seorang ahli matematika, ia juga dikenal sebagai pejabat tinggi gereja, gubernur Roma, dan juga dikenal atas karyanya pada reformasi kalender. Tokoh kedua yaitu Georg von Perbeck pada tahun 1423 sampai 1461. Georg von berhasil dalam menerbitkan pengamatan serta buku teks tentang perhitungan trigonometri. Dalam bukunya yang berjudul Tractatus Super Professionis Ptolemei de Sinibus et Chordi, Perbeck menulis tentang perhitungan sinus dan chord. Tokoh ketiga yaitu Johannes Müller pada tahun 1436 sampai 1476. Johannes berhasil dalam memberikan kontribusi penting dalam trigonometri dan astronomi. Johannes Müller berhasil menyelesaikan terjemahan tentang Almagest. Almagest merupakan sebuah karya yang diciptakan oleh Claudius Ptolemeus sebagai sumber penting mengenai informasi tentang astronomi Yunani kuno. Almagest terdiri atas 13 buku. Buku pertama menjelaskan tentang sebuah garis besar kosmologi Aristotelian yang berisi seperangkat tabel mengenai tali busur lingkaran dan sebuah pendahuluan mengenai trigonometri bola. Untuk 12 buku yang lainnya menjelaskan tentang astronomi secara lebih mendalam. Regiomontanus berhasil juga dalam membuat sebuah risalah yang merupakan publikasi terbesar dalam sejarah matematika, yaitu buku yang berjudul The Triangelis Omnimodis. Buku tersebut dituliskan sekitar tahun 1464 dan kemudian diterbitkan secara anumerta pada tahun 1533. Tokoh keempat yaitu Nicolas Fouquet pada tahun 1445 sampai 1488. Nicolas berhasil menulis sebuah buku yang mencakup aritmatika dan aljabar yang dikenal sebagai Tripartite en la Science des Nombres. Tepatnya pada tahun 1484. Belum dicetak sampai abad ke-19 karena kurang berpengaruh pada saat itu. Tripartite en la Science des Nombres dibagi atas perhitungan dengan bilangan rasional, bilangan irasional, dan teori persamaan. Selain itu, Fouquet juga mengakui eksponen bulat positif dan negatif yang ditulis dalam bentuk aljabar sinkopasi. Aljabar sinkopasi adalah suatu tahapan dalam mengembangkan aljabar simbolis, di mana beberapa simbolis digunakan tetapi tidak mengandung semua karakteristik aljabar simbolik. Misalnya, terdapat batasan bahwa pengurangan hanya dapat digunakan satu kali dalam satu sisi persamaan yang tidak sama dengan aljabar simbolik. Tokoh kelima yaitu Luca Facchioli, yaitu pada tahun 1445 sampai 1509. Luca Facchioli berhasil dalam menyusun ringkasan aritmatika, aljabar, geometri dalam suatu buku yang diberi judul Summa. Dalam bukunya, ia menguraikan bahwa algoritma penarikan akar pangkat 2, aritmatika dagang, tata buku, dan penyelesaian persamaan-persamaan dengan metode letak salah
Akan tetapi, aljabar yang ditulis masih aljabar sinkopasi. Karya Luca Facchioli berupa singkatan-singkatan yaitu P, singkatan dari più artinya tambah, N, singkatan dari meno artinya kurang, Co, singkatan dari cosa artinya benda yang tak diketahui dipakai untuk berubah, K, singkatan dari kenso dipakai untuk x kuadrat, Q, singkatan dari kuba dipakai untuk x pangkat 3, CC, singkatan dari kenso dipakai untuk x pangkat 4, I, singkatan dari equalis yang artinya sama. Tokoh pertama yaitu Robert Ricord pada tahun 1510 sampai 1558. Pada tahun 1557, Robert berhasil menerbitkan buku yang berjudul The Whetstone of Whet. Di dalam bukunya, ia membahas tentang tanda sama dengan untuk menghindari pengulangan yang membosankan. Tokoh kedua yaitu Christoph Rudolph pada tahun 1499 sampai 1525. Christoph berhasil menulis buku komputasi dengan judul Behind an Hopes Rechnung durch die Kontingentregel Algebra so gemeiniglich die Kosgenen worden, atau dapat diartikan sebagai perhitungan yang gesit dan indah melalui aturan aljabar yang berseni yang biasa disebut kos. Selain itu juga, Rudolph memperkenalkan simbol akar untuk akar kuadrat. Hal ini ia yakini karena simbol akar menyerupai huruf kecil r. Dan juga ia menggunakan definisi yang berarti bahwa x pangkat 0 sama dengan 1. Tokoh ketiga yaitu Francois Pitt pada tahun 1540 sampai 1630. Francois Pitt berhasil menulis buku trigonometri pada tahun 1579 dengan judul Canon Mathematics et Triangula. Buku tersebut merupakan buku pertama di Eropa yang menyelesaikan soal-soal trigonometri bidang dan bola secara sistematis. Ia menyatakan cos nq di mana n sama dengan 1,2,3 sampai 9 dengan cos q. Pada tahun 1591, ia menulis aljabar dengan judul In Artem Analyticam Isagoge. Ia mulai menyusun aljabar dengan huruf-huruf. Huruf hidup menyatakan yang tak diketahui dan huruf mati untuk yang ditentukan. Untuk A2 ditulis akut, A3 ditulis akup. Selain itu, Pitt juga berhasil menulis aljabar dengan judul The Numerism Potestatum Resolution pada tahun 1600. Dalam buku ini, ia menjelaskan pendekatan akar persamaan derajat tinggi secara berturut-turut. Metode Pitt ini digunakan oleh orang Eropa hingga tahun 1680. Dan pada tahun 1615, Pitt berhasil menerbitkan kembali buku hasil karyanya yang berjudul The Equation Reconstitution et Emendation, yang membahas tentang mempelajari sifat-sifat umum persamaan aljabar. Jadi dari sejarah matematika pada abad 15 sampai 16 yang telah diceritakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ada banyak sekali tokoh yang berperan dalam membangkitkan ilmu pengetahuan di Eropa, terutama pada bidang matematika. Di antaranya adalah Regiomontanus, Luca Pacioli, Francois Pitt. Tokoh-tokoh tersebut adalah matematikawan yang banyak turut serta. Metode Pitt ini digunakan oleh orang Eropa hingga tahun 1680. Kontribusi yang diberikan oleh tokoh-tokoh tersebut berupa komentar-komentar terhadap buku-buku matematika Yunani. Dan juga mereka ikut serta dalam membuat terjemahan dan menciptakan buku-buku baru sehingga mempermudah berjalannya perkembangan ilmu pengetahuan hingga abad selanjutnya. Perkembangan matematika pada abad ini juga dipengaruhi oleh matematika Arab.